Assalamualaikum bro. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waduh, wong iki maneh lapone wong iki teko. Alhamdulillah. Boleh dulu, Bro? Aduh. Gimana, Bro? Sehat aja kah? Aman aja kah? Alhamdulillah, aman aja, Bos. Tadi mana, Bos? Mencari sesuap nasi demi harga diri dan kehormatan keluarga. Baiklah, semoga Allah selalu melindungimu. Amin. Lagi ngapain, Bro? Lagi buat laporan akhir tahun, Bos. Kerjaan tahun 2020. Wah. Gimana urusan kerjaan 2020? Bukannya kalian di kampus diberlakukan WFH ya? Masih kan sampai sekarang? Masih ya? Ya memang sejak Maret kemarin kita WFH di kampus. Sempet sih masuk sebentar, cuman habis itu karena data pandemi naik lagi, jadinya ya WFH lagi sampai sekarang. Wah, enak dong, kerja di rumah, nyantai, nggak ada banyak urusan, gaji tapi tunjangan lancar, terus nyaman leh. Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Memang, awalnya memang enak, Bos, kerja di rumah, santai, bangun tidur bisa langsung buka laptop, nggak perlu macet di Sempaja, nggak perlu macet di jalan. Bisa ngajar sambil makan, bisa ngajar juga sambil tiduran, nonton film pun juga bisa sambil nguji. Memang kelihatannya memang enak, Bro. Cuman lama-lama jenuh juga, Bos. Kamar, tempat kerja, tempat makan, kamar mandi, kamar lagi muter aja di situ. Ya, memang sih di awal-awal kemarin kita memang agak kerepotan juga gitu, karena ini mendadak instruksi WFH langsung dilakukan di bulan Maret. Ya kita tentu saja nggak terlalu siap karena kita memang nggak terbiasa dengan model online. Jadi ya wah repot lah pokoknya di awal-awal itu. Walaupun sekarang sih udah biasa sih, Bos. Cuman ya gitu sih, Bos. Nggak bisa, Bos, digantiin tatap muka langsung itu, Bos, sama yang online. Sulit, nggak dapet feel-nya, Bos. Kegiatan perkuliahan kalian kemana? Nah itu tadi, Bos, yang gue bilang. Posisinya sejak Maret kita langsung di-cut untuk kegiatan tatap muka secara langsung. Sampai sekarang semester ganjil juga kena WFH dan tatap muka secara online. Kayaknya sih semester depan sih kayaknya sih online juga kayaknya ini. Kalau lihat kondisinya kayak gini nih, sulit kita untuk melakukan proses secara tatap muka, walaupun mungkin bisa aja, tapi terbatas sekali posisinya. Wah, pasti ribet itu perpindahan dari kuliah offline ke online. Hah? Iya, gitu, Bos. Awalnya sih memang, ya tadi aku bilang, awalnya sih memang agak repot ya, memang. Ya kita biasa modal spidol doang, lalu kemudian ceramah di depan kelas. Nah, habis ini disuruh mendadak cuap-cuap depan handphone, depan laptop. Kadang-kadang ngerasa gendeng juga bengok-bengok depan laptop. Ya kalau kamu memang dasarnya udah gendeng, Bro. Oke. Oke, bentar Mas ya. Ini pesan. Oke. Sekolode ada nggak, Mas? Nggak ada, Kak, kita ada di menunya aja, Kak. Oke. Kalau gitu kopi hitam. Kopi hitam 1. Kau pesan apa kau? Aku pesan teh panas aja dah. Oke. Teh panas 1. Ya. Sama tahu crispy. Itu aja? Ya, itu aja. Oke. Ditunggu Kak ya? Ya. Masa saya tinggal pulang, Mas. Terus kegiatan kampusmu yang lain kayak mana? Jalan aja terus gua tukang parkir aja. Profesi sambilan, Bro. Lumayan hasilnya. Ya jalan dan harus jalan. Kayak mana lagi? Pandemi dan WFH nggak membuat kita stop kegiatan. Mau nggak mau terus berkegiatan. Cuman bedanya kita online sekarang. Malah lebih enak nih kalau kita lebih online posisinya. Kalau sebelum pandemi kita seminar, FGD, kegiatan kuliah tamu itu di dalam ruangan. Sekarang
Tetap ada, cuman pakai aplikasi virtual, tatap muka virtual. Kayaknya lebih enak, Bos. Biayanya nggak besar, nggak perlu bayarin uang tiket dan akomodasi serta konsumsi. Pasti seneng ini WD2 aku ini. Ya, paling nggak sepanjang tahun 2020 adalah kali kita 36 kali kita webinar. Cobalah kau tonton di YouTube fakultas. Ya, bisa kau lihat lagi di situ tuh nanti siaran ulangnya ada di situ. Bagus-bagus, Bro. Terus apalagi yang kalian lakukan? Kamu nih kayak investigator aja nanya-nanya. Ya namanya kita juga lagi bikin video laporan akhir tahun. Ya harus lengkap lah data dan faktanya. Ketahuan deh kalau kita lagi acting. Itu ku dengar ada yang namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Apalagi tuh? Memang selama ini kalian belum merdeka ya? Bos, kita maghriban dulu yuk. Nanti habis maghrib, ku jelasin. Thank you. Teh panas. Sip, thank you. Lanjut jelasin yang tadi dong, Bro. Gini. Sebelum ku jelasin, pakai dulu maskermu. Kok kira kau kebal virus kah? Oh iya, ya? Pakai masker. Semua. Jadi gini, tenang, jelasin. Kamu paham nih ya. Kita mulai dulu dari istilah Merdeka Belajar. Istilahnya yang benar adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Ingat itu. MBKM ya? Iya, MBKM. Ini muncul seiring dengan terbitnya beberapa Permendikbud di tahun 2020. MBKM ini ada 4 sebenarnya. Nah, salah satunya adalah hak belajar 3 semester di luar prodi bagi mahasiswa. Mahasiswa ini belajar di luar kelas maksudnya? Iya. Jadi perguruan tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran secara optimal. Jadi gini, mahasiswa sekarang nih, nggak kayak zaman lu kuliah, diberikan kebebasan mengambil SKS pembelajaran di luar program studinya dalam satu perguruan tinggi atau di luar perguruan tingginya. Begitu intinya. Wah, asik dong, bisa kuliah di mana aja, nggak harus di kampus sendiri. Ya itu, ini kewajiban dari perguruan tinggi kayak Unmul nih, tempatku nih. Harus memfasilitasi adanya program belajar di luar prodi tersebut. Dan bukan cuma kuliah di kampus ya. Ada 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus. Ada yang namanya magang tuh, magang. Ada yang namanya proyek di desa, ada yang namanya pertukaran pelajar, ada juga yang namanya penelitian, ada juga yang namanya wirausaha, ada juga yang namanya studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan juga masuk, plus mengajar di sekolah. Wah, banyak sekali ya. Apa aja tuh isi kegiatannya? Panjang, Bos, kalau dijelasin. Bagusnya kau baca nih deh. Nanti ku kirim nanti. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Malah sama aku baca buku. Nggak bisa kah? Langsung kasih jelasin aja langsung begitu. Nah, ini nih. Ciri-ciri manusia yang menghambat kemajuan pembangunan bangsa. Manusia yang malas membaca, minim literasi, hobi nanya, tapi habis itu hilang gitu aja. Saai Lundro. Terus gimana kampus menyiapkan itu semua? Sudahlah, kamu fasilitasi. Kan kewajibanmu. Iya sih, memang kewajiban PT untuk nyiapin itu semua. Cuma memang bertahap, nggak bisa langsung semua. Kayak FH nih, tempatku ya di Fakultas Hukum Universitas Warman. Udah disiapkan pertukaran pelajar dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mulai semester depan, mahasiswa semester 4 dan 6 itu udah bisa ngambil mata kuliah di Brawijaya sana. Tetap online sih. Belum offline. Tetap online. Namanya program pertukaran pelajar. Jadi nanti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warman akan belajar di Fakultas Hukum Brawijaya. Sebaliknya mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya akan juga belajar di
tempat kita di Unmul gitu. Kirain langsung ke sana. Kan kok bisa ada kesempatan tuh pulang tuh. Nanti deh semester ganjil. Syukur-syukur kalau udah bisa offline kan bisa kita pulang. Kok mau ikut pulang? Mau ikut ke Malang? Yalah. Loh kita loh, satu bapak, satu ibu, satu rumah. Iya ya. Ini kan acting aja. Selain pertukaran pelajar, program yang lain gimana? Ini nih yang sedang dirintis nih. Ada persiapan kayak magang di Polda atau di international company atau international organization. Itu cocok untuk mahasiswa fakultas hukum. Ini lagi kubicarakan nih sama Pak WR4 dan Rektor untuk dibuatkan MOU-nya. Lo tahu MOU nggak? MOU-nya dengan Polda atau dengan international organization. 8 program tersebut harus difasilitasi ya? Ya iyalah, sebaiknya begitu. Wah, memang perlu kerja keras sih. Cuma ya kayak mana lagi, ini harus dilakukan karena ini adalah salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi. Salah satunya adalah MBKM. Oh iya, apalagi itu? Apa indikator utama? Apa tadi itu? Bentar bos. Minum dulu bos. Minum dulu bos. Tahu dulu bos, supaya enak kita kan. Ntar aku jelasin. Sabar. Indikator kinerja utama bos, disingkatnya IKU. Dasarnya ada pada Kepmendikbud nomor 754 P 2020. Ini nih ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran yang lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi MBKM tadi. Apa aja indikatornya? Ada 8 bos, indikator kinerja utama PTN yang dinilai. Dan aku nih dekan fakultas seluruh Unmul punya tanggung jawab untuk mencapai target-target yang ditetapkan. Ada 8 indikator tersebut. Antara lain, lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, nggak kayak lo nih, nggak jelas pekerjaanmu. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, nggak kayak lo nih, kebanyakan di luar kampus dulu waktu kuliah. Kebanyakan. Dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar dalam kampus, hasil kerja dosen kayak aku nih dipakai sama pemerintah daerah atau dipakai sama ya instansi-instansi yang ada di luar universitas atau dipakai oleh masyarakat. Ada juga lagi nih program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Contohnya nih, misalnya kayak kita prodi kerjasama dengan salah satu instansi atau badan atau organisasi berlevel dunia, seperti misalnya international company misalnya. Lalu juga ada kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Plus satu lagi nih, ini agak sulit ini, program studi berstandar internasional. Ngeri, banyak amat. Ya memang ngeri-ngeri sedap memang bos. Tapi kayak apa? Ya harus dipenuhi. Pendapatan remunerasi tergantung pencapaian IKU. Kuat dilakoni, yang rakuat tinggal ngopi. Terus gimana pencapaian fakultasmu terhadap semua indikator itu? Nih. Ku kasih lihat nih ya. Mana? Tuh. Mana? Sana tuh. Sana juga bisa tuh kelihatan. Kan begitu. Nah tuh, sudah kau lihat kan pencapaian IKU FH Unmul tahun 2020? Iya sudah. Tapi ada yang di bawah target ya? Iya, memang rumit juga ya.
Karena kita nggak punya sih memang, ya kayak mana? Contoh misalnya program studi berstandar internasional. Kita baru B kemarin. Prodi kita baru dapat akreditasi B. Ya memang perlu kerja keras sih untuk bisa dapat akreditasi berstandar atau program studi yang berstandar internasional. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya paling nggak 1 atau 2 tahun lagi lah mungkin prodi sarjana Fakultas Hukum bisa tuh dapat akreditasi internasional. Terus ada lagi indikator mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Ya pasti zonk lah. Kenapa zonk lah? Emang tidak ada. Karena program ini kita belum laksanakan, MBKM belum kita laksanakan. Kalaupun dibantu prestasi mahasiswa pun juga nggak banyak nolong. Kenapa? Karena pas kemarin COVID, pandemi dan segala macam itu, event lomba mahasiswa pun juga berkurang. Jadi probabilitas meraih prestasi pun juga turun. Dibanding tahun lalu kita memang turun prestasi, jumlah prestasi yang diraih oleh mahasiswa. Pun dengan kerjasama dengan lembaga lain. Kalau di tahun sebelumnya kita banyak nih, tahun 2020 memang ya mau nggak mau salah satu efek dari pandemi adalah berkurangnya jumlah kerjasama, sehingga kita nggak nyampe tuh target yang dibebankan itu. Tapi ada kan yang masih on target? Oh ya pasti. Ada juga yang enggak juga kita jelek-jelek amat ini bos. Salah satunya sih Terindeks Scopus nih, jurnal terindeks Scopus yang dihasilkan oleh dosen kita. Ada ya kalau nggak salah 4 deh. Coba nanti kita lihat ya. Ada 4 kalau nggak salah tahun ini dibandingkan 2 yang tahun lalu. Terindeks Scopus sekarang udah ada 4. Ya memang sih 4 sedikit, cuman daripada nggak ada sama sekali. Terus pencapaian lain selain akademik gimana? Apa ya? Oh ya, di bidang non akademik, di bidang keuangan kita cukup stabil. Walaupun kemarin ada sedikit kebijakan ya, pengurangan UKT, tapi tetap balance lah, pemasukan dan pengeluaran aman lah. Nanti aja bos, gampang aja itu bos. Kayak mana tuh cara mencapai targetnya tahun depan tuh, supaya bisa tercapai nggak kayak sekarang 2020 nih, supaya bisa meningkat? Ya banyak sih, terutama sekali mempersiapkan model pembelajaran online. Karena kedepannya sih model pembelajaran dengan sistem online ini kayaknya masih terus deh. Ntar gue haus. Kita lagi bangun studio nih. Mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisasi. Tuh yang kayak di TV-TV tuh. Jadi dosen enak di ngajarnya kan. Dia berdiri, ada TV besar itu, dia tinggal coret-coret di sini. Sementara di sini ada kamera di sini kan. Ya lo, ada kameranya. Jadi kalaupun disampaikan ke mahasiswanya enak, dia tinggal berdiri di situ sama seperti dalam kelas, tapi kita bantu dengan teknologi virtual. Plus 2020 juga stimulan juga masih ada kayaknya tuh. Karena ya gimana pun juga kita menuntut sesuatu harus diimbangi dengan kita harus memberi sesuatu juga. Kalau tanpa modal nggak bisa bos, modal dengkul doang sulit kita bos. Oke bro, sip lah kalau gitu. Rencana tinggal rencana, kalau minim aksi. Iyalah, kerja keras lagi bos. Bro, gue mau pulang bro. Cuman, bentar bro, ada satu lagi bro. Ada satu lagi nih bro, penting nih bro. Aku punya satu pertanyaan lagi nih. 9 Oktober 2021 kayak apa bro? Mau tahu aja atau mau tahu beneran nih? Bah, pengen tahu aja bro. Aduh. Yang pasti gini bro, bulan Januari besok ini sudah kubuka pengumuman lowongan jabatan untuk maju di Dekan Eva periode 21-2025. Supaya banyak orang bisa ikut serta. Aku sendiri bos, sejujurnya wis kesel bos. Hampir petang tahun iki, saben bengi aku gak iso turu, gak iso turu. Saben bengi aku gak iso turu, gak iso turu. Saben bengi aku gak iso turu, gak iso turu. Terus, kok mau ngapain? Ngapain ya? Khusus pelatih bola kayaknya enak nih. Kalau enggak, kayak gini nih. Jadi sutradara film, kayaknya menarik deh. Terus, karep mulai. Nunggak nih selamat ay. Wes lah, aku tak cabut disini yo. Ngukur talan maneh. Oleh duit. Oleh duit maneh. Oke, hati-hati ya kak. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, makan minum teratur, istirahat cukup.
jaga jarak, hindari kerumunan. Gendang.